ya jika pencahayaanku ini masih kurang terlihat jelas, karena aku berada di sawah hari ini. Aku merekod di tahun 2025 dan ini menjelang Lebaran Idul Fitri. Nah, kenapa kok aku merekod video ini? Karena untuk kenang-kenangan, dan siapa tahu ada orang yang iseng menonton videoku gitu. Dan kali ini aku akan berbagi opini sekaligus untuk belajar public speaking di depan semua orang. Nah, suasana di Blora kali ini cukup panas dan cerah. Tapi aku sengaja datang ke sini untuk berolahraga dan berjalan-jalan santai. Oke, mulai saja sesi diskusi kita kali ini. Kali ini aku akan membahas tentang yang namanya pendidikan bagi seorang wanita. Menurut aku, kita kan tahu ya, berbagi banyak konten YouTube yang ada di sekitar kita itu isinya itu bahwa kecerdasan seorang anak itu diturunkan 70% itu dari ibu. Jadi kita itu sebagai wanita itu nggak cuma modal cantik doang untuk dapat jodoh yang spesial gitu, enggak. Jadi kita itu butuh yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu nggak harus yang nilai akademik, matematika itu 100, fisika 100, itu bukan ya. Kecerdasan dalam di sini itu lebih tepatnya kecerdasan emosional. Kalau misal ada wanita yang bagus dalam kecerdasan intelektual, itu juga makin bagus. Kenapa? Karena nanti saat anaknya itu masih dini, kita itu bisa mengajar mereka secara mandiri di rumah gitu loh. Jadi kita nggak perlu mengandalkan les seperti Kumon, Ganesha Operation, bla 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 gitu. Pokoknya kita bisa mengajar mereka dengan cara kita sendiri seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengajar anak-anak kita dengan metode yang tepat, tentunya itu kita harus mengikuti pendidikan. Nah, pendidikan itu kan enggak secara gratis. Ibu aku pernah bilang ke aku, dalam mengejar pendidikan itu enggak ada yang gratis, semuanya itu bayar. Bahkan makan siang bergizi gratis yang kita kira itu adalah gratis, padahal sebenarnya itu bayar. Kenapa? Karena masyarakat atau orang tua kita itu membayar pajak yang itu besarnya. Bahkan ibuku bilang kalau gajinya itu dipotong untuk pajak sebesar 15%, dan itu sama saja kalau jatah kita untuk makan siang bergizi gratis. Jadi menurut saya adalah pendidikan itu hal yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini, mengingat sarjana di Indonesia itu nggak sebanyak sarjana di negara lain. Lupakan deh tentang kuota di sarjana yang ada di Indonesia. Ingat deh jumlah masyarakat yang bisa sekolah hingga jenjang menengah atas itu hanya sedikit, dan banyak sekali anak-anak yang sedang saat ini tuh putus sekolah, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Karena teman sebangkuku itu orang Kunduran Blora ya, itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dan tidak bisa merasakan gimana rasanya sekolah di menengah atas ataupun menengah kejuruan. Dan itu adalah hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia saat ini. Kemiskinan dan mental yang tidak suka belajar membuat masyarakat Indonesia, terutama wanita, itu kebanyakan mereka menyanyiakan ijazah pendidikan mereka dan memutuskan untuk bekerja di rumah. Maksudnya bukan bekerja sih, tapi tepatnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Saya tidak menyalahkan untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi pemikiran saya sebagai wanita karir, karena saya ingin menjadi wanita karir, itu menurut saya agak disia-siakan juga ya. Tetapi kalau misal punya anak sih nggak apa-apa, tapi kadang tuh ada yang belum punya anak tapi nekat nggak mau kerja, dan itu justru menurut aku tidak menghargai orang tua, usaha orang tua untuk bayar UKT kuliah, terus juga nggak mau tekun dalam bekerja ataupun belajar. Pendidikan membangun sebuah peradaban, tetapi kenapa pendidikan dijadikan fasilitas kedua di Indonesia, bahkan tidak dijadikan faktor utama atau kebutuhan utama ataupun kebutuhan prioritas di pemerintahan Indonesia. Malahan yang menjadi prioritas itu adalah makan bergizi gratis yang sepertinya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Oke, kita simak baik-baik. Kesehatan dan pendidikan itu harus dinomorsatukan di Indonesia. Kenapa? Karena angka peluang hidup
Indonesia, harapan hidup Indonesia itu sangat kecil. Bahkan bapak saya meninggal pada usia 65 tahun. Padahal di Jepang ataupun di negara-negara lain, angka harapan hidup mereka itu sangat besar. Bahkan ada yang hidup sampai 1 abad. Kenapa? Karena pola kesehatan mereka itu sangat dijaga. Dokter-dokternya itu sangat terfasilitasi. Bahkan dokter-dokter di Indonesia dan di luar negeri itu sangat jauh berbeda kualitasnya. Dokter-dokter di Indonesia itu hanya mementingkan uang dan keuntungan, sedangkan dokter-dokter di luar negeri itu jauh lebih kompeten. Kenapa? Karena gaji dokter di luar negeri itu besar, sehingga dokter-dokter di luar negeri itu tidak mengharapkan uang lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bahkan untuk menjadi dokter di Indonesia itu harus UKT-nya itu sangat besar, bahkan harus koas untuk mengambil spesialis, dan menurut saya itu sangat tidak efektif. Jadi menurut saya pendidikan itu benar-benar sangat berpengaruh pada wanita. Selain itu kita itu tidak bisa menopang hidup kita itu pada seorang suami ataupun jodoh kita nantinya, karena kan ya amit-amit ada suatu kejadian yang membuat kita itu harus hidup mandiri atau sebagai independent woman. Jadinya menurut saya solusi yang paling tepat bagi wanita itu haruslah pendidikan. Dan kalau semisal urusan pendidikan itu nggak ada yang gratis, memang benar, tapi kita bisa usahakan lewat pendidikan, lewat beasiswa maaf, lewat beasiswa, karena kesempatan-kesempatan di luar sana itu masih banyak. Jadi kita harus optimis aja, nggak boleh terlalu pesimis. Bisa. Okay guys, because you watch my video till end, so goodbye. Maafkan aku apabila ada kata-kata dan mungkin bertele-tele. Dadah.